Sebelum mengabdi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamasa, ada satu modal utama yang harus dimiliki seorang pegawai negeri sipil, yang jika poin ini dipegang teguh, insya Allah karir saudara-saudara cepat berkembang. Poin yang saya maksudkan yaitu pegawai negeri sipil saat ini harus mengedepankan profesionalisme. Dan profesionalisme ini bergantung kepada 3 komponen, yaitu komponen pertama, integritas moral. Dengarkan baik-baik ini yang 74 orang. Komponen pertama yang harus saudara miliki adalah integritas moral. Sumpah atau janji PNS yang diucapkan adalah bagian dari integritas. Bagaimana mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sumpah ini harus dibingkai dengan nilai-nilai etik, yakni jujur, disiplin, loyal, dan adil. Itu yang pertama. Jadi harus kita mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selalu kita takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada atasan. Ya, atasan itu hanya mengarahkan, memerintah, mengingatkan aturan, tapi terutama takutnya itu kita kepada Tuhan. Kedua, saya ingatkan untuk ini calon pegawai negeri yang 74 orang, mulai sekarang harus mengabdi betul. Jangan sudah langsung urus ini, urus itu, mau pindah. Nggak boleh, 5 tahun ke depan baru boleh urus pindah. 10 tahun. Bukan 5 tahun, 10 tahun. Tidak ada kontraknya itu. Kalau urus pindah. Jadi dimanapun kita bertugas, nikmati, harus senang di situ, plong di situ, bahagia di situ, bikin supaya bisa senang. Karena kesenangan itu, kebahagiaan itu dari kita, dibikin. Kalau selalu ingat kapan mau bisa pindah, kapan mau bisa pindah, ya tidak bahagia itu, bisa diserang penyakit mah. Akhirnya habis gajinya untuk obat. Jangan begitu, harus semangat. Dimanapun kita bertugas harus semangat. Dan kita yakin bahwa syukur saya bisa terangkat. 10 ribuan orang ikut, hanya 74 yang lolos masuk finish. Itu yang harus diingat dan disyukuri. Komponen kedua, kinerja. Kinerja yang berujuk pada hasil kerja harus konsisten berada pada level maksimal. Apalagi saat pandemi COVID-19 melanda, di mana berbagai aktivitas dibatasi. Seorang abdi negara harus mampu membuat terobosan baru. Mobilitas boleh dibatasi, tapi pikiran dan akan selalu bebas tanpa batas. Ciptakan kreativitas dan inovasi. Muaranya tentu saja bagaimana memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Jadi harus betul-betul pelayanan kepada masyarakat diusahakan sebaik mungkin. Komponen ketiga, kompetensi. Kompetensi ini adalah gabungan dari pendidikan dan pelatihan sebagai hak seorang PNS, serta pengalaman yang didapat harus membuat abdi negara semakin tajam dari hari ke hari, sehingga PNS bukan saja seorang pekerja untuk keluarganya, tapi juga duta birokrasi yang akan senantiasa menjaga wibawa pemerintah di Kabupaten Mamasa. Jadi kalian di tengah-tengah masyarakat itu jaga wibawa PNS, jaga wibawa Polri, jaga wibawa pimpinan. Sehingga harus bertugas betul. Itu 3 poin tadi yang harus betul-betul diperhatikan oleh saudara-saudara yang hari ini telah menerima sekalian. Peserta upacara yang saya hormati dan saya banggakan, perlu saya ingatkan bahwa seorang abdi negara yang sejati adalah yang kepuasan kerjanya tidak ditentukan oleh besarnya gaji yang diterima, tetapi ditentukan oleh tingginya kepuasan dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani sebagai akibat dari kemampuan dan profesionalitas yang dimiliki oleh PNS tersebut. Inilah yang membedakan PNS dengan profesi-profesi lainnya, karena keuntungan PNS bukanlah bersifat materi, tetapi lebih bersifat pada pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, khususnya daerah Kabupaten Mamasa. Saya sampaikan agar seluruh jajaran ASN lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa
agar tetap menjaga kedisiplinan kerja dan loyalitas sehingga dapat menjadi ASN yang sukses dalam tugas dan tanggung jawabnya. Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di tengah-tengah era teknologi, era globalisasi, era IT. Harus kita mampu beradaptasi. ASN juga harus meningkatkan kemampuan kolaboratif, baik lintas sektor maupun lintas disiplin. ASN diharapkan untuk terus bekerja sama dan menghindari adanya ego sektoral. Jadi harus kompak dan bersatu dimanapun unit kerja kita bertugas. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini, kepada seluruh CPNS yang baru saja terima SK CPNS-nya, saya ucapkan selamat bekerja dan hendaknya dapat memfokuskan tenaga, perhatian dan pikiran pada proses tuntutan tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing agar benar-benar dapat berjalan secara optimal sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam mengemban tugas yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.